Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Krotaini dari jurusan Digital Advertising and Marketing Communication Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan usaha saya, yaitu saya ingin membuat suatu marketing agensi yang berbasis digital yang bernama GI Media. Oke, selanjutnya saya perkenalkan tim saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Gusti Krota, sebagai pimpinan tim. Apa sih tugas dari pemimpin tim itu? Pemimpin tim itu dapat mengambil keputusan terkait perusahaan dan bertanggung jawab atas perusahaan. Dan juga seorang pemimpin itu bisa mengayomi anggota timnya untuk menuju suatu keberhasilan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada teman saya yang bernama Reza Sekar yang menjabat sebagai PIC keuangan yang bertugas untuk mengelola dan mengkontrol keuangan tim. Selanjutnya ada Cindy Melania sebagai PIC pemasaran yang bertugas untuk membuat strategi promosi agar jasa perusahaan dikenal oleh para pelaku UMKM dan juga bisnis online shopping. Selanjutnya ada Denovita Nur Rahayu yang bekerja sebagai PIC sumber daya. Tugasnya adalah untuk merekrut anggota tim yang sesuai standar perusahaan dan juga memotivasi tim. Selanjutnya juga ada Risma Nadia sebagai PIC produksi yang bertugas untuk mengarahkan tim dalam suatu proyek dan memantau suatu proyek selama proses produksi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas masalah dan solusi kenapa saya memilih berbisnis di jasa ini. Yang pertama itu, masalah yang saya sering temui adalah banyak sekali produk atau jasa UMKM dan pelaku bisnis online shop yang dagangannya itu sebenarnya menarik perhatian, namun karena strategi marketing dan juga pengiklanannya kurang baik dan kurang efisien, makanya banyak sekali pada para pedagang atau pelaku UMKM itu tidak memiliki untung atau barangnya tidak banyak dikenal dan dikenal oleh masyarakat. Nah, solusinya dengan menghadirkan website konsultasi secara online dan mematok harga sesuai keuntungan yang didapatkan setelah proyek ini berjalan, kami ingin membantu para pelaku UMKM dan juga bisnis online shop untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya saya akan masuk ke profil perusahaan kami. Profil perusahaan kami adalah agen jasa konsultasi mengenai cara pemasaran yang baik dengan menerapkan dan memperkenalkan marketing mix kepada pelaku UMKM dan online shopping. Terus keunggulan produk kami itu apa sih? Yang pertama, harga yang kami tawarkan itu disesuaikan dengan klien kami. Jadi kita akan memberikan garansi kepada para klien kami jika misalnya penjualan mereka tidak naik ataupun tidak terjadi perubahan yang menguntungkan bagi klien kami. Terus kami memberikan pelayanan yang sangat mudah kepada klien kami jika mereka tidak mengerti gadget. Jadi kan kebanyakan target pasar kami kan ibaratnya usaha-usaha yang belum terlalu besar skalanya, maka dari itu kemungkinan dari mereka juga tidak terlalu mengerti gadget dan juga cara mengaplikasikannya. Jadi kami akan memberikan pelayanan yang akan dimengerti oleh para pelaku UMKM dan juga bisnis online shopping. Dan yang selanjutnya, kami juga akan mengajarkan tools-tools digital yang membantu mereka untuk terus mengembangkan produknya. Iya, jadi ketika nanti kita sudah tidak dalam kontrak kerja, kita juga akan tetap selalu membantu klien kami memantau mereka
agar terus berkembang. Selanjutnya kompetitor kami itu yang paling terkenal atau yang bergerak di bidang jasa yang sama, yaitu ada Sweet Media Agency, Peter & Co Agency, dan Pencil Media. Terus keunggulannya dari ketiga kompetitor ini tuh apa sih? Yang pertama, mereka itu lebih dikenal dan dipercaya. Terus mereka itu memiliki banyak portofolio dari klien usaha dalam skala bisnis yang sudah besar, terus sudah dikenal banyak orang bisnisnya. Terus yang ketiga, pekerjanya itu lebih ahli. Selanjutnya ada pelanggan potensial kami. Ya, yang seperti tadi saya sudah sering singgung, pelanggan potensial kami adalah para pelaku UMKM dan juga bisnis online shopping. Selanjutnya ada strategi marketing kami, yaitu pertama, kami akan melakukan endorsement kepada salah satu UMKM. Lalu cara endorsement itu kita mendirect marketingnya secara langsung. Setelah kita melakukan endorsement atau bekerja sama, berkolaborasi dengan salah satu UMKM, kami melakukan direct marketing dari ke UMKM dan juga mempromosikannya ke para pelaku bisnis online shopping. Nah, setelah mulai meningkat, kami akan mulai memasang iklan di Facebook, IG, dan juga website. Selanjutnya, untuk lebih mendekatkan kami dengan para pelaku UMKM dan juga online shopping, kita juga akan mengadakan workshop. Bagaimana kami berkomunikasi dengan pelanggan? Komunikasi kami dengan pelanggan, pertanyaan pertama yaitu bagaimana caranya jika ingin bertanya tentang produk atau jasa Anda. Klien atau calon pelanggan kami dapat menghubungi kami atau mengetahui kami dengan membuka website atau bisa telepon secara langsung via WhatsApp, dan jika ingin lebih jelas kami bisa mengadakan pertemuan secara langsung. Dan pertanyaan kedua, bagaimana caranya jika ingin membeli produk atau jasa Anda? Caranya mudah sekali. Yang pertama, kalian itu harus membaca syarat dan ketentuan yang berlaku terlebih dahulu. Nah, jika sudah menyetujui, kami dapat bertemu secara langsung dengan klien untuk memastikan bahwa produk jasa ini kami bukanlah sebuah penipuan, dan juga ataupun kita bisa melayaninya via online lewat WhatsApp. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya jika pelanggan Anda komplain? Yang pertama, pelanggan bisa menghubungi customer service kami lewat website dan juga bisa komplain lewat via WhatsApp. Selanjutnya, pertanyaan keempat, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal? Nah, dengan salah satu pendekatan kami itu jika suatu saat nanti kita sudah tidak ada kontrak, kami akan terus memantau atau melihat bisnis si pelaku UMKM dan online shopping itu. Nah, jika suatu saat kami juga mengadakan promosi ataupun ingin memperkenalkan suatu strategi yang baru, kami akan mengajak klien kami atau pelanggan kami untuk memberikan strategi itu secara dengan selalu melakukan kontak hubungan, memantau bisnisnya apakah berkembang atau tidak, dan memberikan saran-saran atau langkah-langkah yang dapat diambil oleh klien nantinya kalau misalnya klien itu mengalami penurunan dalam usahanya dan sebagainya. Terus pertanyaan kelima, di mana calon pelanggan dapat membeli produk atau jasa Anda? Bisa melalui website ataupun bisa melalui website. Selanjutnya,
peralatan yang dibutuhkan itu tentu saja dalam strategi marketing ini ada yang namanya iklan. Dalam periklanan itu kita membutuhkan peralatan-peralatan seperti kamera, gimbal, stabilizer, terus ada tripod, studio, laptop, dan sebagainya. Lalu siapa sih partner kita? Tentu saja partner kita, karena kita ingin mengurangi pengangguran juga, kita akan merekrut para freelancer, serta juga kita berpartner dengan para penyewa jasa perlengkapan studio tersebut. Terus perkiraan biayanya dapat dilihat bahwa biaya tersebut ada biaya produksi, biaya overhead, dan biaya administrasi dan umum. Jika dilihat biaya tenaga kerja langsung tersebut per tahunnya itu adalah 120 juta, yang dimana target kami adalah minimal satu proyek itu ditanggung oleh 4 pekerja dengan biaya gaji 5 juta, dan minimal 1 tahun itu mendapatkan 6 proyek. Lalu untuk biaya overhead ada internet wifi, tentu saja kami membutuhkan internet wifi, ada hosting untuk pembuatan website, terus ada listrik dan PAM, tentu saja itu diperlukan, biaya iklan, biaya sewa kantor itu per tahun, biaya administrasi dan umum, biaya transport, biaya sewa peralatan, lingkungan, biaya administrasi dan umum. Semua biaya ini saya masukkan berdasarkan riset saya terhadap suatu website dan juga sepengetahuan teman-teman saya dan tim saya. Demikian presentasi dari GI Media Digital Marketing Agency. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.